Tadi kami Komisi 3 rapat kerja karena PPATK adalah mitranya kami dan terkait dengan isu 349 triliun. Tadi teman-teman juga bertanya sebenarnya terkait dengan Komite Nasional TPPU yang memang diketuai oleh Pak Menko dan Pak Ivan sendiri adalah sekretaris dan anggotanya ada Bu Menteri Keuangan. Tadi saran teman-teman Komisi 3 mengundang Bu Menteri Keuangan rapat pada tanggal nanti 29 Maret. Jadi tiga tuh. Ada Pak Ivan, ada Bu Menteri Keuangan, ada Pak Menko. Yang tiga-tiganya adalah statusnya sebagai Komite Nasional TPPU. Sekarang jelaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 T. Sebelum itu lagi transaksi mencurigakan ya dari 349 T. Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki. Di mana kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Staf Sri Mulyani respon nyanyian Mahfud di DPR terkait TPPU senilai 349 triliun. Jubir Kemenko Justinus Prastowo menghormati proses pengungkapan dugaan TPPU senilai 349 triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di DPR. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo buka suara soal penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi 3 DPR RI mengenai transaksi janggal 349 triliun. Prastowo menegaskan kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu menghormati proses yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Ia menegaskan Kemenko juga mencermati informasi dan dir khusus yang berkembang. Penjelasan dan keterangan yang kami sampaikan kepada publik didasarkan pada kondisi faktual berbasis sistem dan administrasi di Kemenko, kata Prastowo. Untuk selanjutnya, kami siap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan institusi pemerintah lainnya, sebagaimana kami lakukan selama ini, agar data dan informasi yang disampaikan ke publik semakin konsolidatif dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Imbunya, Mahfud belak-belakan di Komisi 3 soal dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kemenko. Ia bahkan menyindir pembelaan Sri Mulyani di Komisi 9 yang diklaim sangat jauh dari fakta. Selain itu, Mahfud menyeret nama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga ex-inspektur Jenderal Kemenko Sumiati dalam dugaan kasus cuci duit 189 triliun. Terkait uang cukai dengan 15 entitas impor emas batangan, Mahfud mengklaim surat cukai itu diduga dimanipulasi dengan keterangan emas mentah, padahal sudah terbentuk emas batangan. Ia mengatakan bahwa Sri Mulyani sudah diberi laporan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2017. Ia mengatakan laporan tersebut disampaikan langsung oleh ex-ketua PPATK Ki Agus Ahmad Bahrudin, didampingi ex-wakil ketua PPATK Dian Ediana Rae. Laporan tersebut tertanggal 13 November 2017. Mahfud menyebut laporan PPATK itu diterima oleh Heru Pambudi yang kala itu menjabat Direktur Jenderal Bea Cukai, lalu ex-Irjen Kemenko Sumiati, serta dua perwakilan lain dari Kemenko. Ini yang menyerahkan ketuanya PPATK, Pak Bahrudin, Pak Dian Ediana. Kemudian yang menerima Heru Pambudi dari Dirjen Bea Cukai lalu Sumiati Irjennya. Ini ada tanda tangan semua nih, tegas Mahfud di DPR Jakarta Pusat. Belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenko, Mahfud menyebut angkanya sebesar 260 triliun dengan 32 LHA yang disampaikan di Kemenko.
CNNindonesia.com telah menghubungi Sekjen Kemenku Heru Pambudi untuk menginformasi pernyataan Mahfud MD di Komisi 3.